Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan bosku. Dari Nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Ya. Tidak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Tidak pernah Nabi mengurusi haid ya. Ini urusan apa perempuan ya. Seperti dokter. Makanya aku gigit tadi lidahku. Nabi yang diutus Tuhan urusannya dosa, kebenaran, iman, Ya. syariat, syafaat, rukun. Itu nggak pernah Nabi dari Tuhan mengurusi haid, nggak ada itu. Apakah hanya sekedar tauhid yang disampaikan oleh seorang nabi? Tidak. Nabi itu uswatun hasanah, contoh terbaik dari segala aspek kehidupan. Bukan hanya tentang tauhid, Nabi Muhammad juga mengajarkan ketauhidan. Ya. Nabi Muhammad juga mengajarkan tentang fikih, tentang ibadah, tentang syariat. Bang Rudi juga mengakui tadi bahwasanya Nabi itu menyampaikan syariat. Syariat apa? Kalau seandainya toharoh saja, bersuci saja, mensucikan diri daripada hadas besar saja kita tidak tahu, kita tidak pandai, kita tidak selesai, gimana mau sholat bang? Kalau kita tidak sholat, gimana mau beribadah kepada Tuhan? Jadi di sini terbukti bahwa syariat siapa yang paling sempurna mengatur tatanan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Jelas itu. Kalau hanya Tuhan, kalau hanya Nabi berbicara tentang tauhid, menyembah kepada Tuhan, sementara umatnya tidak pandai mandi wajib saja, dibiarkan. Makanya terjadi seperti Bang Rudi ini. Kalau di Islam tidak, Bang. Di Islam, mohon maaf, buang air saja diatur, Bang. Bahkan kalau masuk kamar kecil saja, kamar mandi, itu dahulukan kaki kiri, Bang. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Itu diatur, diajarkan dalam agama kami. Karena itu kesempurnaan. Bang Rudi tadi mentertawakan karena Nabi Muhammad mengajarkan tentang haid. Oke, saya banting kamu malam ini, Bang. Saya banting. Kau baca ini. Jadi teman-teman, silakan lihat ini ya. Saya banting kamu malam ini, Bang. Bang Rudi coba buka di sana. Dalam Imamat 15, 19, sampai 30. Nah, ini. Ini adalah diskusi keagamaan ya bosku. Saya bacakan aja teman-teman ya, karena di sini kecil ya, kecil sekali. Karena iPhone saya kecil ini. Saya bacakan aja Bang Rudi. Anda tertawa ditampol Bible Anda sendiri malam ini. Teman-teman bantu tetap layar sambil mendengarkan saya. Ya, Ini ya. Bang Rudi mentertawakan Nabi Muhammad mengajarkan tentang haid. Hoi, kitabmu sendiri Imamat 15 itu ayat nomor 19 sampai 30 mencerita tentang haid tuh. Saya bacakan ya. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, haid bro. Itu Imamat itu bercerita tentang haid. Nanti Anda jelaskan. Tepuk jidat tertawa menutupi malu Anda. Orang yang kena kepadanya barang yang diduduki perempuan, ia harus mencuci pakaiannya dan membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Itu kitabmu berbicara tentang haid, bro. Pertanyaan saya baru dijawab nanti ya sebagai closing statement. Imamat ini firman dari Tuhan yang disampaikan Nabi atau tidak? Jawab aja, satu pertanyaan saya. Apakah imamat ini wahyu dari Tuhan melalui Nabi atau tidak? A, iya, B, tidak. Nanti jawab. Oke. Sebentar ya. Imamat 15 ayat berapa tadi, bro? Ayat 19 sampai 30. Oke. Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dari tumpahan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, ia haid, yakni lelehan darah dan bukan pada waktu cemarnya. Keledor. Itulah nggak bisa kau remis Ramat, nggak bisa kau remis, Seru kali kayaknya ya bosku ya. nggak bisa, nggak aku kasih kau remis. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan dan cemar kainnya. Ini Tuhan yang memberitahu. Tuhan memberi peraturan. Melalui siapa? Melalui Musa. Musa itu siapa? Musa itu nabi. Dor.
Jedar, Iya. bedar. Mati kau. Coba kau diam dulu, gagal paham. Musa itu nabi. Kau Tuhan diam dulu, menyampaikan melalui kau diam nabi. dulu. Botol. Saya mau tanya dulu nih. Dari Jadi situlah kadang-kadang tukang becaknya pula disuruh jadi apa loget kan memang begitulah dia. Hanya membaca-baca ilmu tak ada. Makanya kalau sudah mau debat itu siapkan apanya alat-alatnya bosku. Ini dari Bang Juma nih bosku, kita dengarkan bosku. jabaran saudara ini yang panjang lebar ini saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu. Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Hidup secara kafir ya bosku ya. Ah. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Oh. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Ini Petrus ini adalah murid Nabi Isa ya bosku. Kalau dalam agama Nasrani itu ya murid Yesus ya. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara. Ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Jadi tidak ada itu Kristen di situ, nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda karena Anda Kristen. Oh. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi itu. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Berbalik dia ya kata-katanya ya. So, coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen. Itu buyar. Tinggalkan itu. Itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Wah, gitu ya Bang ya. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah.
Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi adalah Kristen dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi, ketika Yesus mengatakan, waspada kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, Iya, iya. yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Jadi dari semacam apa ini ya, saling diskusi ini adalah kita ambil hikmahnya dan kita ambil nilai pendidikannya untuk kepentingan kita dalam beragama dan berkehidupan sehari-hari ya bosku. Berpikir yang cerdas. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini ya bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.